Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bebas Channel. Kali ini kita bakal ngebahas performance review dari sepatu Guard G2 Starter yang pertama ini. Jadi buat kalian yang kemarin belum nonton video yang kita ngebahas material teknologi dari sepatu ini, kalian bisa klik link di atas ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong klik tombol subscribe di bagian kanan bawah, baik karena masih bikin video-video review kayak gini. Oke, langsung aja ya, kita mulai bahas dari yang paling bawah. Kita mulai bahas dari traksi. Untuk traksi, sorry to say, traksinya berasa biasa aja, cenderung kurang bahkan. Bukan termaksud sepatu basket yang punya traksi yang oke sih sepatu ini. Di indoor dan outdoor sebenarnya nggak jauh beda, dan traksinya tuh makin berasa kurang waktu sepatu ini tuh dipakainya pas udah ketempelan debu gitu teman. Jadi kadang ada slip-slipnya gitu dikit. Ya sepatu ini ternyata memang gampang ketempelan debu, jadi harus rajin-rajin dibersihin. Dan kayaknya kalau di wipe off doang kayaknya masih kurang, jadi mungkin entah disikat gitu atau dilap basah gitu lah. Terus berita buruknya buat para pecinta decit, di sepanjang pemakaian kita nggak pernah tuh nemuin decitnya. Ya memang nggak ngaruh ke performance sih, tapi mungkin bakal agak kurang seru aja kan, terutama buat kalian para pecinta decit. Terus untuk rubbernya, menurut kita ini kurang durable ya. Jadi dari pertama kita make itu udah mulai kelihatan tuh kekikis-kekikisnya kayak sisa-sisa karet penghapus gitu. Jadi pertimbangin lagi deh buat kalian yang mau pakai sepatu ini di lapangan yang kasar, kayaknya bakal cepet habis ini rubbernya. Terus yang paling kita berasa kurang nyaman pakai sepatu ini tuh kalau ngebahas di bagian heel to toe transitionnya teman-teman. Berasa kaku banget, terutama di bagian tengah nih teman-teman. Sebenarnya sih di bagian tengah ini ada kayak lakukan gitu kan, tapi entah kenapa pas dipakai di bagian tengah ke belakang ini berasa flat banget. Jadi kurang enak aja gitu buat dipakai main kencang-kencang gitu, buat main lari-larian gitu kayak berasa ada yang nahan gitu lah. Terus kalau lanjut ke cushionnya berasa stiff gitu ya teman-teman. Di awal-awal ini ya kebantu paling cuma nama insole yang lubang-lubang itu yang kemarin. Tapi pas udah mulai ngempes tuh insolnya, mulai berasa deh tuh cushioningnya cenderung stiff gitu. Terus untuk core feelnya ini oke sih, berasa low to the ground gitu karena cushionnya tipis gitu kan. Tapi ada minusnya juga. Minusnya tuh di bagian impact protectionnya. Jadi berasa kurang aja gitu impact protectionnya. Kita agak kurang rekomen sepatu ini buat kalian yang punya riwayat cedera lutut gitu sih teman-teman. Itu aja kalau bahas cushion. Kalau lanjut bahas upper material, kalau ngomongin upper material, ini upper materialnya menurut kita butuh waktu break-in ya teman-teman, tapi nggak yang lama gitu, jadi dipakai beberapa kali aja menurut kita pasti udah bisa nyesuaiin gerakan kaki sih. Terus ini kan meshnya tipe yang ada beberapa layer gitu. Nah ini sirkulasi udaranya jadi agak kurang, tapi nggak yang terlalu cepat berasa panas juga. Masih kebantulah sama mesh yang di bagian lidah yang lubangnya agak gede-gede ini. Ya tipe mesh yang berlayer-layer gini emang biasanya kayak gini sih untuk di bagian sirkulasi udaranya teman-teman. Untuk padding bagian lidah ini tipis banget ya teman-teman. Tapi waktu kita nyobangi ke tali sepatunya agak kenceng gitu, ini masih aman karena kebantu sama synthetic leather yang ada di bagian depannya ini yang agak lebar ini. Tapi yang agak sayang ya, ini synthetic leathernya kalau diikat gitu jadi berkerut-kerut gitu teman-teman, kurang enak aja ngelihatnya. Terus untuk padded collarnya ini juga berasa tipis. Nah ya butuh waktu break-in lah kalau kita bilang supaya bahan synthetic leather yang di bagian collarnya ini, bagian ankle ini jadi berasa nyaman gitu. Terus untuk tali sepatunya standar ya menurut kita, nggak ada masalah sih, diikat sekali aja. Kita nggak ada nemuin masalah tali sepatu yang lepas waktu di game gitu. Jadi gitu aja kayaknya kalau ngomongin permaterial. Kalau ngomongin fit, di sepatu ini tuh kan kita ngambil size seperti biasa lah ya. Di sepatu Guard tuh kita biasa turun satu ukuran, biasa kita pakai 45 di Nike, kita ambil size 44 di sepatu Guard. Untuk di size 44 menurut kita ini sama ya kayak sepatu Guard yang lain, jadi emang udah pas, kanan kirinya pas, ujung depannya juga panjangnya itu udah pas menurut kita. Cuman memang modelan sepatu ini tuh agak sedikit rumit gitu dan menjadi kayak di bagian atas, terus di bagian atas sampingnya ini dikitnya agak ada yang sedikit nyisa gitu, nyisa-sisa dikit itu. Tapi ini agak kebantu sih sama potongan sepatu ini kan agak tinggi gitu kan, jadi untuk
yang kayak model heel slip itu agak ketahan lah di sepatu ini. Jadi untuk saran size menurut kita, buat kalian yang udah pernah nyoba sepatunya guard, kalian ambil true to size aja sama sepatu guard yang pernah kalian coba itu. Tapi buat perbandingan, kalau kalian biasa pakai sepatu Nike gitu, kalian mungkin bisa ambil turun size di satu ukuran, supaya kalau kalian ambil true to size kita takutnya bakal kegedean ya teman-teman. Jadi gitu aja kalau ngomongin fit. Terus terakhir kalau bahas support, untuk di sepatu seharga 300 ribuan, kita lihat satu-satu ya gimana support di sepatu ini. Jadi yang pertama untuk di bagian depan itu ada overlapping outsole, terus ada fuse yang putih yang di bagian depan yang agak tebal ini sampai di bagian samping gitu, terus ditambah lagi ada lebihan dari midsole yang agak naik ke atas ini. Jadi untuk pergerakan kaki yang pakai kaki bagian depan dan kaki bagian samping itu menurut kita aman ya. Jadi emang masih disupport banget di sepatu ini. Bahkan di awal tuh cenderung masih kokoh gitu kan, masih berasa kaku gitu. Yang kita rasain tuh waktu awal-awal pakai sepatu ini tuh berasa kaki sering lecet sih di bagian samping gitu teman-teman. Tapi pas sudah sering dipakai ya sakitnya jadi berkurang gitu. Untuk support di bagian belakang pastinya kurang ya, karena ini kan nggak ada tipe counter yang kuat gitu. Kalau kita coba raba-raba sebenarnya ini ada kayak frame yang seolah-olah ngebentuk kayak tipe counter gitu, tapi menurut kita ini nggak kuat sama sekali. Ya emang nggak bisa berharap banyak ya, karena mengingat harganya cuma 300 ribuan. Dan sejauh ini yang kita rasain sih sebenarnya masih aman-aman aja, tapi mungkin pertimbangin lagi ya buat kalian yang punya ankle yang sering kambuh-kambuhan gitu. Jadi mungkin pikir 2 kali deh kalau mau pakai sepatu ini. Terus sepatu ini biasanya kan cenderung lebar gitu ya teman-teman. Jadi syukurnya masih berasa stabil waktu landing habis lompat-lompat gitu. Terus seperti biasa mengingat harganya lagi, ini nggak ada sink plate-nya teman-teman. Untuk torsional supportnya masih kurang banget, jadi sepatu ini berasa gampang goyah gitu sih. Yang kita rasain agak berasa gampang capek sih waktu pakai sepatu ini. Ini nyambung juga ke heel to toe transition yang udah kita bahas tadi itu ya teman-teman. Jadi ada feel kurang enak aja gitu di sana. Jadi gitu aja ya kayaknya kalau bahas support. Oke, jadi gitu aja kalau ngomongin performance review dari sepatu guard GD starter yang pertama ini. Jadi ya dengan kekurangan-kekurangan yang udah kita sebutin tadi, menurut kita ini emang sesuai sih kayak tagline-nya kan, sepatu ini untuk pemula gitu ya, untuk pemain basket pemula. Jadi wajar lah ya kalau masih banyak kekurangannya. Karena kan ya kalau kita masih awam banget dalam main basket, kayaknya memang nggak perlu equipment basket yang terlalu mahal gitu. Dan mengingat harga sepatu ini harganya juga masih termasuk yang terjangkau, jadi menurut kita ya masih boleh jadi pilihan lah buat kalian yang baru belajar main basket itu. Oke, jadi gitu aja kalau kita ngomongin sepatu ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita mau thanks banget buat Guard Indonesia udah ngirimin kita dan percayaan kita buat nge-review sepatu ini. Dan buat kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian